Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Damayanti dari Universitas Wiraraja Madura, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pendukung di dalam sistem informasi manajemen. Nah, apa sih itu sistem informasi pendukung di dalam manajemen? Jadi di sini sistem pendukung manajemen atau manajemen support system atau yang bisa disebut MSS mempunyai banyak jenis. Dalam hal ini keseluruhannya dianggap sebagai MSS dengan asumsi di atas. TPS atau Transaction Processing System, OA atau Office Automation, DSS Decision Support System, dan ISS Executive Support System adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi daripada SIM. Di sini MSS atau sistem pendukung manajemen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Accounting Information System, yang kedua Finansi Informasi System, yang ketiga Marketing Information System, yang keempat Personnel Information System, yang kelima Corporate Information System, yang keenam Manajemen Informasi System, yang ketujuh informasi sistem lainnya. Untuk slide yang selanjutnya yaitu ada sistem pengolahan transaksi atau disebut TPS. Transaction Processing System (TPS) atau sistem pengolahan transaksi adalah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Daur ulang informasi TPS akan mendapatkan data dari luar dan dari dalam. Untuk data yang datang dari luar, TPS dapat ditemukan pada front office yang prosesnya sangat dekat dengan pelanggan. Bahkan ada yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Sedangkan untuk data yang datang dari dalam, TPS dapat ditemukan pada perencanaan karyawan, pembuatan data perpajakan, pembuatan nota pembelian, dan lain-lain. Saya juga akan menjelaskan tentang otomasi perkantoran atau OAS. OAS dapat didefinisikan sebagai suatu rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Office Automation System atau OAS memiliki 3 tujuan yang harus dipilih, yaitu yang pertama penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Untuk penjelasan tentang sistem pendukung keputusan atau yang disebut DSS dibandingkan Executive Support System ISS, Decision Support System DSS memang lebih luas wawasannya karena pada umumnya program DSS mempunyai kemampuan ESS ditambah kemampuan analisis. Meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus ISS, definisi DSS dapat ditulis dengan rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Nah, di sini untuk penjelasan tentang sistem pendukung eksekutif atau ISS memiliki tujuan, yaitu untuk mengintisarikan informasi dari bermacam sumber lalu dipersembahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. Penerapan ISS yang benar dapat dimulai dari mempelajari apa saja yang dibutuhkan oleh seorang MTA dan apa pula kebiasaan yang dimiliki olehnya. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CSF. CSF adalah faktor yang telah membuat sebuah organisasi berjalan menuju sukses. Di sini untuk sistem informasi akuntansi atau SIA, melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. Perusahaan tidak dapat memiliki SIA atau tidak. Selain itu, semua perusahaan pada dasarnya melaksanakan prosedur yang sama.
SIA lebih berorientasi pada data daripada berorientasi pada informasi, dan datanya sebagian besar bersifat historis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki database. Hierarki database biasanya digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa hierarki ATA tree. Bila kita melihat lingkungan kita secara lebih detail, hampir semua perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang berupa hierarki. Jadi, dasar hierarchical database ini berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data-data komputer. Untuk yang selanjutnya yaitu ada administrator database. Database administrator atau DBA biasanya merangkap pekerjaan lain. Bahkan pekerjaan DBA sering dibagi-bagikan kepada pemakai, operator maupun programmer yang maksud agar pemakai dapat mengawasi data-data masing-masing. Dengan masuknya era informasi dengan data menjadi aset yang sangat berharga, DBMS diharuskan mengenai data yang semakin banyak dan semakin penting. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sistem visual. Sistem visual berhubungan dengan ilmu fisika optik, berhubungan dengan teknologi grafik komputer, digunakan untuk membedakan dan mengenali barang-barang atau material, dan biasanya sistem ini digabungkan fungsinya dengan sistem robot. Untuk yang kedua ada sistem suara. Sistem suara ini berhubungan dengan word recognizer atau alat pengenal suara, dan voice synthesizer yaitu membuat suara. Sistem suara ini berhubungan dengan database suara yang telah diubah ke bentuk digital, digunakan untuk berinteraksi dengan bahasa manusia, dan selang bahasa, aksen, bobot suara, dan lain sebagainya adalah bahan pembicaraan yang hangat pada sistem ini. Untuk yang ketiga yaitu ada sistem robotika. Sistem robotika ini berhubungan dengan ilmu fisika mekanika, digunakan untuk memindahkan barang dari tempat satu ke tempat lain, dan yang penting dalam kategori AI adalah adanya bermacam-macam fungsi dalam sistem robotika tersebut, dan adanya kemampuan untuk pemrograman kembali, dan penggunaan yang sering ditonjolkan adalah menggantikan pekerjaan manusia yang berbahaya. Untuk yang terakhir yaitu ada neutral network, yaitu berusaha membangkitkan proses belajar, berusaha menanggulangi kesulitan dalam mengenali pengalaman orang lain, berusaha mengurangi proses pemrograman karena program dan pengetahuan dapat dibangkitkan sendiri, dan dengan kemampuan untuk belajar serta kemampuan untuk membangun jaringan data atau mengetahui di mana harus mencari. Sistem netral dapat bekerja sangat efisien karena hanya mencatat atau mengingat apa yang dibutuhkan saat ini. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.